Waalaikumsalam, Nak. Baik, bagaimana kabar Ibu hari ini? Ibu hari ini nampak segar sekali dan penuh semangat. Luar biasa ya. Baik. Jadi begini Ibu, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh, pokoknya Ibu bisa jawab loh ya. Ya Ibu, terima kasih. Ya, jadi begini Ibu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah PTD SD Negeri Melajar 2, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Guru saya, ini setiap sekolah pasti punya masalah, itu pasti nggak mungkin berjalan mulus. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah itu yang penting, kan begitu ya. Kalau yang ditanyakan itu adalah dilema, masalah apa tadi? Dilema etika, ataukah nantinya masuk ke dilema etika, apa masuk ke kedudukan moral begitu dalam kasus yang terjadi di sekolah ini? Ya, kalau masalahnya itu mungkin dari masalah payah yang akan Ibu angkat di sini, mungkin ke PPDB aja. Oh iya. Ya, PPDB ini di sekolah ini ketika sudah waktunya pengambilan murid baru, ini menggunakan dua sistem, yaitu sistem zonasi dan sistem melalui apa itu ya, kita buat seperti apa ya, grafik ya, untuk zonasi berapa per 60-70%, kemudian keikutsertaan orang tua ini 10%, kemudian masyarakat miskin yang ada di sekitar juga itu 10%, dan 10%-nya itu adalah apa ya, keikutsertaan tadi sudah ya. Ada apa lagi ya, kok lupa itu. Ada pokoknya 7% itu zonasi, 10% itu keikutsertaan, kemudian 10% itu ke masyarakat miskin, yang 10% adalah anak yang berprestasi. Yang itu, iya. Nah, masalah yang ditimbulkan di sekolah kami yaitu ketika PPDB ini berlangsung, peminatnya banyak, tetapi sekolah tidak memiliki ruang kelas yang memadai. Ruang kelas di sini kan hanya cuma 10. 12-nya kita taruh di tempat yang kurang layak lah. Gitu. Nah, ketika PPDB ini pendaftarannya luar biasa, banyak banget, sehingga dalam 1 tahun itu, kayak tahun kemarin ini kita sudah membuang sekitar 100 siswa. Padahal wilayah belajar ini kan luas, sehingga semua
apa yang harus saya pertimbangkan di sini? Kalau di situ sudah ada sonasi, ada apa? Ada surat keterangan bahwa anak ini berdomisili di Melajah, semua seperti itu. Tidak ada yang melanggar. Terus apa yang harus saya jadikan patokan untuk menggugurkan anak ini? Ketika itu terjadi, maka dengan terpaksa, walaupun sudah umur mencukupi, kami menggunakan ranking. Ya, ranking umur yang lebih tua itu yang kami terima. Itu karena mengingat lokasi kelas ini tidak mencukupi. Itu merupakan solusi yang luar biasa ya Ibu yang diputuskan di sekolah ini mengenai masalah PPDB. Ya. Nah, jadi begini Ibu, dalam modul yang saya pelajari memang ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral, yang mana bujukan moral ini kebenaran lawan kesalahan Ibu. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus masalah PPDB ini, manakah yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Maksudnya kasus yang terjadi di Melajah 2 ini apakah masuk ke dalam dilema etika atau memang masuk ke dalam bujukan moral? Ya. Kalau menurut saya ini termasuk kepada etika. Kenapa? Saya merasa tidak nyaman manakala yang saya gugurkan itu lokasinya berdekatan sekali dengan lokasi sekolah. Tetapi anak ini ketika perengkingan, anak ini tidak termasuk. Begitu. Jadi ini merupakan beban tersendiri bagi saya. Ketika saya mengangkat anak ini masuk, kemudian yang lainnya, yang di atasnya digugurkan. Nah, ini semacam apa ya? Problem tersendiri bagi saya. Di satu sisi ini saya nggak enak karena lingkung sekolah. Di satu sisi kita terbentur pada aturan. Nah, ini jadi kami kalau sudah menghadapi semacam itu, maka kami akan bermusyawarah melalui komite. Kami turunkan komite. Jadi pertanyaan kedua Ibu ya. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Ya. Untuk mengambil sebuah keputusan itu kan ada 2 cara. Yang pertama itu dengan cara musyawarah. Manakala musyawarah sudah buntu, maka kita menggunakan voting. Musyawarah ini pasti di dalam musyawarah pertama sebelum saya melakukan musyawarah dengan guru-guru, saya selalu mewanti-wanti kepada semua guru, ini adalah forum musyawarah. Setiap orang mempunyai hak bersuara dan haknya sama, saya bilang gitu. Jangan sampai salah satu guru yang bersuara atau mengungkapkan pendapat yang agak vokal lalu divonis sebagai pembangkang. Tidak seperti itu. Karena saya punya keyakinan semua guru yang ada di sini ingin yang terbaik bagi sekolah ini. Jadi jangan sampai memvonis seorang guru yang suaranya agak vokal ketika terjadi musyawarah. Nah, itu selalu saya, dan setiap orang wajib dan mempunyai hak untuk bersuara. Jadi saya memang musyawarah ini jangan sampai, kemudian yang saya tekankan lagi kepada guru-guru itu, manakala sudah keluar dari acara rapat, jangan sampai kemudian saling sindir menyindir gitu. Nah, itu sering terjadi. Nah, itu jangan sampai. Ini sudah selesai. Jangan sampai apapun yang tersinggung, yang begini-gini harus legowo, saya bilang gitu. Kalau memang sudah mendek, saya memang melaksanakan voting. Dan yang tidak diterima ya harus menerima, harus melaksanakan hasil keputusan. Itu harus, bukan pilihan, harus, saya bilang gitu.
karena ini hasil musyawarah bersama. Betul sekali. Kayak gitu. Ibu sebagai kepala sekolah memang harus tegas dalam hal ini, Ibu, ya, sehingga nantinya setelah kita memutuskan, setelah dari musyawarah itu kita memutuskan suatu keputusan, tidak ada kesenjangan antara satu dengan yang lain. Betul. Baik, kemudian Ibu, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam kasus PPDB ini? Menghadapi PPDB itu yang pertama saya lakukan memang saya pendekatan dulu kepada komite, melaporkan bahwa pagu untuk pelajar 2 tahun ini sekian. Kemudian mau dilaksanakan tanggal sekian sampai sekian. Kami memang selalu berkomunikasi dengan komite, memberitahukan. Ketika pelaksanaan, kemudian hasilnya minat masyarakat itu luar biasa dan terjadi pembengkakan, dan saya harus menjatuhkan banyak orang. Artinya supaya tidak ada ketersinggungan, saya memang pertama merapatkan dengan guru. Hasil guru, temuan dari guru begini, saya tampung, tetapi tidak menyalahi aturan yang sudah saya buat sendiri. Harus tetap berpanduan atau sebagai tolak ukurnya adalah panduan kriteria yang sudah kita buat. Kalau kita melanggar sendiri, kita akan kebakaran ini nanti kita yang di demo oleh masyarakat, saya bilang gitu. Nah, ketika sudah itu berhasil, kemudian kami mengalami kebuntuan, maka kami pasti larinya ke komite. Bagaimana ini Pak? Ini pertimbangan yang ini begini, yang seperti itu. Memang komite itu menjadi jembatan, jembatan bagi sekolah. Bagi sekolah ketika ada masalah kita harus mengkomunikasikan kepada komite, sehingga di sana mungkin nantinya menemukan solusi-solusi yang benar. Baik Ibu, kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Coba diulang pertanyaannya, Nak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Untuk kasus dilema etika ini yang saya lakukan selama ini, pertama ketika terjadi sebuah kasus, kapan hari itu memang ada sebuah kasus anak-anak kedapatan melihat video, bukan video tapi tepatnya itu foto porno yang melihat perempuan. Saya tidak serta-merta memanggil anak kemudian memarahi, tidak seperti itu, tapi saya panggil dulu guru yang wali kelasnya. Wali kelasnya saya tanyakan, kenapa kok sampai terjadi, kok ada kesempatan anak bisa melihat, buka HP, lihat sesuatu yang tidak sepatutnya dilihat. Saya memang yang disalahkan gurunya terlebih dahulu, karena guru yang bertanggung jawab penuh kepada anak. Ketika saya interogasi kepada guru tersebut, ternyata pada saat itu jam istirahat. Oke. Kemudian saya tanya lagi kepada guru tersebut, siapa orang tuanya, bekerja apa, berapa keluarganya, dan lain sebagainya. Setelah itu dia bergaul dengan siapa. Saya memang selalu seperti itu. Saya khawatir takutnya dengan pertemanan atau dari siapa. Lingkungan. Setelah itu, kemudian kalau begitu sudah selesai, saya baru panggil anaknya. Setelah dipanggil anaknya, memang anaknya kenapa, kamu kok sampai bisa ini, dapat dari mana? Menceritakan begini. Oh, berarti ini bukan salah sekolah. Sekolah memang betul salah karena dilakukan di sekolah. Tetapi sebenarnya bukan salah sekolah, tetapi ada keterkaitan dengan orang tua.
orang tua terlalu longgar dalam mendidik anak. Akhirnya ya sudah, kalau seperti itu kami berembuk dengan guru, dengan beberapa guru, tidak semua tapi beberapa guru yang saya anggap punya kompetensi. Saya tanyakan, akhirnya diperoleh sebuah keputusan, kita membuat surat panggilan kepada orang tua. Ya, kami panggil dan alhamdulillah orang tua datang ke sini menerima. Saya jelaskan, ada apa ibu, kok saya dipanggil. Saya ceritakan, nggak apa-apa bu, saya hanya cuma silaturahmi. Saya jelaskan begini. Masa bu? Ya, menurut putri ibu, karena yang datang itu orang tua, suami istri. Menurut putri bapak ibu, anak ini katanya bermain di lingkungan, katanya dikasih temannya yang ada di sebelah rumah ibu. Saya bilang gitu. Masa bu? Iya, ini pengakuan putrinya ibu, bukan dari siapa. Ya saya minta maaf bu, saya memang teledor, ya mengakui orang tua kesalahannya. Saya memang kurang proaktif kepada anak, saya kasih HP tak biarkan. Saya nggak tahu kalau HP itu digunakan yang begini. Ya mari kerjasama bapak ibu, saya bilang. Dan syukur alhamdulillah orang tua mengerti dan menandatangani surat pernyataan yang dari kami untuk tidak mengulangi lagi. Kesuksesan atau baik tidaknya persoalan anak itu kan tergantung 3 ranah itu ya. Iya benar. Baik itu di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Iya. Pertanyaan berikutnya ibu, Iya. hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini? Tantangannya apa saja? Tantangannya itu gimana ya? Manakala saya ketika memanggil orang tua itu ya, orang tua itu gimana ya? Memutarbalikkan fakta. Oh, iya, iya. Anak saya itu begini, tapi kenyataannya begini ibu. Marilah bu, kita saling berpegang tangan untuk mensukseskan putri ibu. Saya bilang gitu. Kapan hari itu? Memang karakter seseorang itu kan beda. Tidak semua apa yang kita inginkan itu dapat diterima oleh masyarakat. Nah, dari karakter ini saya melihat memang karakter ibu ini, kebetulan ibu ini seorang pendidik juga, seorang pendidik, tapi di TK. Tapi saya melihat dari nada bicaranya, dari memang mempunyai karakter yang tidak mau disalahkan atau tidak mau dikomplain gitu. Tapi syukur alhamdulillah sekarang baik-baik sendiri. Ya kami bu hanya ingin yang terbaik, tidak hanya untuk sekolah tapi kan juga untuk putri ibu begitu. Saya beri minta maaf ibu kalau memang sekolah ini salah. Saya tidak segan-segan untuk minta maaf kalau memang, tapi gimana ya ibu, ini kan tugas kita bersama. Saya bilang gitu. Tapi ya sampai sekarang ya syukur alhamdulillah ada perubahan. Mungkin karena sama-sama orang dewasa, tidak langsung ya saya tidak seperti itu. Tapi saya sudah melihat etika baik dari ibu tersebut untuk mengikuti program-program yang ada di sekolah. Itu saja sudah syukur alhamdulillah bagi saya. Intinya memang kita harus sering berkomunikasi lah ya. Ya, komunikasi itu nomor satu. Wali murid, sehingga ada dukungan, sama-sama berjalan, ya. Baik di sekolah ataupun di rumah, sama-sama berjalan demi kesuksesan anak itu sendiri. Iya. Gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan selama ini dalam kasus dilema etika tersebut?
untuk menyelesaikan masalah itu, langkah yang utama setelah pemanggilan ini dan itu sudah selesai, nak, ya. Biasanya ibu memberi waktu, baik itu kepada guru. Saya tidak selalu kepada wali murid pantauan ini, tetapi juga melalui guru. Saya selalu bertanya kepada guru wali kelasnya, bagaimana dengan si A, dengan si B, semacam itu. Enggak Bu, ini ternyata sudah Bu, sudah begini beda, ya syukur alhamdulillah. Jadi artinya untuk menyelesaikan suatu masalah tidak harus selesai pada saat itu, perlu waktu, dan perlu semacam aksi nyata dari kita sebagai pendidik, bagaimana untuk anak ini berubah supaya ya namanya karakter ya tidak bisa berproses. Tidak seperti membalikkan telapak tangan. Begini langsung saya tidak, tapi kita harus berproses. Seperti itu. Proses dengan sungguh-sungguh sehingga harapannya ada. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Di sini ini ada guru senior, ada guru junior. Guru senior berarti yang sudah sepuh-sepuh, yang junior berarti yang muda-muda. Tapi bukan berarti yang junior ini tidak bisa memberi pendapat. Mana kadangkala ada orang dewasa tapi tidak bisa diajak dewasa. Tapi ada kalanya anak muda yang berpotensi, walaupun dia muda usianya, tapi bisa pemikirannya menjadi dewasa. Nah, dalam hal ini memang ada. Saya memang tidak selalu kalau ada masalah semacam itu, saya punya tim sendiri yang memang betul-betul tim sendiri untuk bertanya, untuk berkonsultasi, untuk sharing. Saya takut salah langkah begitu, jadi saya selalu komunikasi dengan ini. Saya kumpulkan ada 5 orang. Itu memang terdiri dari orang tua, ada yang setengah tua, dan ada anak muda. Maksud saya karena pemikirannya panjang, tidak sempit. Itu yang saya rangkul untuk memutuskan sebuah masalah. Kalau ini dijalankan, dampaknya apa? Dari sisi anak muda kadang-kadang lebih egois, jangan tapi kadang-kadang muncul dari anak yang muda. Itu yang sering saya jumpai. Jadi yang mempermudah ibu dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan itu, baik itu membantu senior atau junior, dan merangkul orang-orang atau beliau-beliau yang sekiranya bisa memberi masukan demi kemajuan sekolah ini. Betul. Baik, dan ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Ya. Pengalaman yang sangat berharga yang bisa saya ambil dari menyelesaikan masalah-masalah ini adalah saya lebih banyak mengetahui dan kenal dengan berbagai macam karakter seseorang. Jadi karakter seseorang ini akan sulit kita rubah, tapi dapat kita atasi dengan semacam pendekatan. Karakter ini melekat kepada seseorang. Tapi manakala karakter ini kita adakan pendekatan, kemudian kita ajak seiring bersama, lunak. Adakan komunikasi yang kontinu dengan seseorang itu. Sekeras apapun tuh, insya Allah bisa dirubah. Tapi yaitu tidak langsung, harus berproses. Jadi sekiranya kalau katanya itu memang bisa,
Tapi ya harus berproses, harus pelan-pelan, harus dicari titik kelemahannya, apa yang menjadi ini bisa lunak. Itu harus diteliti terlebih dulu, dianalisa dulu, baru bisa. Nah ini sih, dengan ini saya lebih lebih mengerti karakter guru-guru yang ada di sini. Oh, orang ini tidak bisa begini, orang ini harus begini, gitu. Karena ini sebuah strategi buat saya untuk menjinakkan guru-guru yang ada di sini dengan macam-macam karakter yang dimiliki mereka. Jadi pengalaman berharga yang dipetik dari setiap kasus di Indonesia adalah dapat memahami karakter masing-masing dari setiap guru. Iya. Sehingga nantinya ketika kita ingin melakukan pendekatan, kita tahu trik-triknya. Iya, betul. Ini harus begini, sedangkan yang satunya harus begini, gitu Ibu. Ya. Luar biasa sekali Ibu. Karena ini pertanyaannya sudah selesai Ibu, saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancarai Ibu yang berhubungan dengan praktek pengambilan keputusan. Sama-sama. Saya doakan Ibu sebagai pemimpin sekolah selalu sukses, sehat, dan selalu bisa membawa sekolah SD Melajar 2 ini jaya selalu. Amin, amin, amin. Semoga dijabah karena ini bulan puasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, sampai di sini saja. Semoga Ibu selalu sehat walafiat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang tak terhingga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Ibu saat ini nampak selalu segar ya, dan semangat, juga sangat cantik Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu. Iya Ibu, ini begini, kebetulan saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Siap, boleh. Boleh. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah di UPTD SD Negeri Bancaran 1 Bangkalan, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan suatu dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut, Ibu? Ya. Ada salah satu siswa di sekolah UPTD SD Negeri Banjaran 1, namanya Rohman. Anak ini sering tidak masuk sekolah. Setelah saya telusuri, ternyata selama ini Rohman ini sedang sakit. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian yang besar dari orang tuanya. Dan Rohman ini saat ini tinggal bersama kakeknya yang sudah tua dengan bibinya juga. Sedangkan ibu kandung Rohman ini telah bercerai dengan ayahnya. Saya mendengar ibu kandung Rohman ini telah menikah untuk yang ketiga kalinya, untuk mencari nafkah. Iya. Sedangkan kakek Rohman ini juga sakit-sakitan karena sudah tua. Menurut cerita dari bibinya,
Rohman pernah diperiksa ke puskesmas terdekat dan didiagnosa memiliki penyakit jantung. Rohman ini mempunyai karakter yang sangat sensitif, juga pendiam, dan juga tidak memiliki semangat untuk belajar. Hal ini terjadi karena disebabkan latar belakang keluarganya yang broken home dan dalam keadaan kemiskinan. Ini menurut saya. Dari kasus ini sangat pelik sekali Ibu ya, dan memang perlu pemecahan-pemecahan tertentu ya. Jadi begini Ibu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang muncul ini? Manakah yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral menurut Ibu? Biasanya saya lihat dulu kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apabila jika dampaknya benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya, sudah dipastikan itu adalah dilema etika. Berarti dalam kasus ini Ibu menganggapnya adalah dilema etika. Kasus ini termasuk dalam dilema etika. Baik. Nah, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus kita junjung tinggi. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, maka kebenaran itu akan mengikuti. Luar biasa sekali Ibu ya. Jadi Ibu ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dalam menyelesaikan masalah dalam kasus ini. Ya. Baik Ibu, saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, terutama dalam menyelesaikan kasus ini? Ya, biasanya saya melakukan beberapa tahapan. Saya mengonfirmasikan masalah tersebut terutama kepada wali kelas, menanyakan tentang latar belakang Rohman, dan yang kedua saya berdiskusi dengan wali kelas dan juga dengan semua dewan guru. Juga saya berbicara juga dengan komite dan menceritakan tentang permasalahan Rohman. Kemudian mengadakan kunjungan ke rumah Rohman dan menanyakan tentang kondisi Rohman pada saat ini. Dan saya juga bertanya apa yang menjadi latar belakang sehingga Rohman ini tidak bersemangat untuk bersekolah. Luar biasa. Jadi bentuk rasa peduli Ibu dalam menyelesaikan kasus Rohman ini adalah Ibu melakukan beberapa langkah-langkah atau prosedur, diantaranya adalah mengomunikasikan kepada wali kelas, kemudian kepada sesama dewan guru, kemudian juga kepada komite, dan juga yang paling besar di sini adalah bentuk peduli Ibu melakukan kunjungan ke rumah Rohman sehingga bisa tahu bagaimana kondisi Rohman sebenarnya. Begitu Ibu ya, luar biasa. Saya sangat setuju sekali dengan langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang keempat Ibu, adakah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Saya rasa semuanya akan efektif
jika dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang bersangkutan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, guru, wali kelas, komite. Sehingga dengan begitu kita sama-sama tahu penyebab Rohman ini lama tidak masuk sekolah. Sehingga permasalahan ini semua Dewan Guru juga utamanya wali kelas itu mengetahui kenapa penyebabnya Rohman ini lama tidak masuk sekolah. Begitu, ya. Dan pertanyaan yang kelima, adakah hal-hal atau apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya cuma satu, Ibu. Jika tidak terjadi komunikasi yang baik dan keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema ini sangat membutuhkan keterbukaan dan komunikasi yang baik dari semua pihak, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah Rohman ini dengan tuntas. Betul sekali. Jadi apapun itu, jika ingin meraih kesuksesan, kita harus mengadakan atau saling terbuka, itu ya, saling berkomunikasi dengan baik dengan beberapa pihak yang berkepentingan dalam hal ini. Baik, saya sangat setuju sekali dengan pengambilan keputusan yang telah Ibu lakukan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ke-6, Ibu ya. Ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau jadwal tertentu tidak ada, tetapi kalau prosedur pasti ada. Seperti kasus yang tadi saya sampaikan, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan wali kelas, Dewan Guru dan juga komite, baru kemudian saya melanjutkan bermusyawarah dengan pihak keluarga untuk mengatasi kondisi Rohman yang sekarang, supaya menentukan jalan ke depannya ini, supaya Rohman ini bisa bersemangat kembali untuk masuk sekolah. Seperti itu. Ya, jadi kalau masalah jadwal Tidak ada. cuma Ibu ini menentukan prosedur-prosedurnya. Baik, di antaranya adalah berdiskusi dengan wali kelas dan dewan guru, juga kepada komite dan juga keluarga dari si Rohman ini. Baik, Ibu. Kemudian saya lanjutkan pada pertanyaan berikutnya, nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Ibu? Ya, ya Ibu, tentunya biasanya saya kalau berkonsultasi itu dengan guru senior yang sesepuh di SD Banjaran 1, yang tentunya sudah tahu situasi, kondisi dan lingkungannya. Dan juga saya tidak lupa ke komite, terutama kedua komite, dalam mengambil keputusan penting ini, supaya nanti keputusan ini kami tidak salah dan tepat sasaran, terutama yang berhubungan dengan keadaan siswa dan lingkungan sekolah UPTD SD Negeri Banjaran 1 ini. Jadi yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus ini adalah faktor-faktor komunikasi atau konsultasi, terutama kepada komite, kemudian Senior, kan, kepada guru-guru senior yang sudah berpengalaman dan mengetahui situasi atau lingkungan di Banjaran 1. Ya. Hebat sekali. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir, Ibu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman ini, atau yang Ibu dapat ambil dari
pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Intinya, dan ini merupakan suatu kewajiban, kita ini di sebuah lembaga harus selalu membangun jaringan komunikasi dengan baik dengan semua pihak. Kita juga harus membangun empati dengan orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid ini pasti terwujud. Jadi kerjasama kita untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid ini, kita memang wajib merangkul semua pihak. Betul sekali, saya sangat setuju dengan pengambilan pengalaman atau dari pembelajaran kasus yang terjadi di Banjaran 1 ini. Memang apapun itu, komunikasi ataupun diskusi ataupun musyawarah ketika terjadi suatu masalah ataupun kasus itu sangat perlu itu ya. Sehingga nantinya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi. Luar biasa Ibu Eka. Ini adalah pertanyaan yang terakhir tadi Ibu, dan sudah selesai Ibu ya. Saya selaku CGP yang telah mewawancarai Ibu dalam praktek pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan serta kerjasama Ibu dalam hal ini. Saya berharap SD kita Banjaran 1 ini dapat selalu maju, berjaya, dan visi misi yang kita harapkan tercapai. Amin. Terima kasih. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Ibu juga selalu sehat dan selalu bersemangat dalam memajukan anak didik di Banjaran 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku kepala sekolah juga mendoakan Ibu Siti Habibah supaya CGP-nya nanti lulus dengan nilai terbaik, karena saya yakin Ibu Siti Habibah ini guru yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.